Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Husnul Khatimah, selaku dosen mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS dan MA, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Riza Mirzayanti dari Prodi PAI semester 5 di Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS dan MA, saya ingin menganalisis buku Al-Quran Hadis di MA dengan 4 dimensi pengetahuan, yaitu aspek pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Analisis yang saya akan lakukan yaitu pada bab 2 dengan judul Kebenaran Penurunan Al-Quran. C. Menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. 1. Pengertian turunnya Al-Quran. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena kalimat ini menjelaskan pengertian turunnya Al-Quran secara majazi. Adapun tentang kaifiyat turunnya Al-Quran itu terjadi perbedaan antara para ulama. Dalam hal ini ada 3 pendapat. A. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar, sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur. Sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari sana langit diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena kalimat ini menjelaskan fakta dari Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar. B. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun dan 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut sekedar yang berhak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena kalimat ini menunjukkan fakta dari penurunnya Al-Quran ke langit dunia sebanyak 20 kali. C. Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Al-Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena kalimat ini menjelaskan fakta dari permulaan turunnya Al-Quran ialah pada malam Lailatul Qadar. Ada pula pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. 1. Diturunkan ke Lauhul Mahfuz, 2. Diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, 3. Diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan prosedural, karena pada kalimat ini terdapat langkah-langkah penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Meski sanadnya sahih, Dr. Subhi Soleh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang ghaib dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran. Kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena kalimat ini menjelaskan fakta dari Dr. Subhi Soleh menolak pendapat di atas tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah Haji Wada
tahun 63 dari kelahiran Nabi, atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus atau beribadah di Gua Hiro. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum wahyu diturunkan telah turun sebagai irhas atau tanda dan dalil sebagaimana hasil yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuwah dari Rasulullah SAW yang mulia. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berhalwat di Gua Hiro untuk beribadah kepada Tuhannya. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena pada kalimat ini menjelaskan fakta dari Al-Quran yang diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selain dari mengandung aspek pengetahuan faktual, kalimat ini juga mengandung aspek pengetahuan prosedural. Karena kalimat ini menjelaskan penurunan Al-Quran yang secara berangsur-angsur. 2. Pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab jilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 fase. Pada kalimat ini menjelaskan aspek pengetahuan faktual karena kalimat ini menjelaskan pengertian atau definisi dari penulisan Al-Quran tersebut. A. Zaman Nabi. Tahap pertama adalah zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran sangat banyak. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena kalimat ini menjelaskan fakta pada tahapan pertama penulisan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. B. Zaman sahabat Abu Bakar. Pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Di antara para sahabat pilihan penghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yamamah adalah Salim, bekas budak Abu Huzaifah, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu an memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Pada kalimat ini menjelaskan aspek pengetahuan faktual, karena kalimat ini menjelaskan fakta dari penulisan Al-Quran pada zaman sahabat Abu Bakar. Seusai perang Yamamah, sahabat Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Namun Abu Bakar menolaknya. Ia tidak ingin melakukan karena takut dosa, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Dia lalu memanggil Zaid bin Thabit dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan prosedural, karena kalimat ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat, kemudian dipegang oleh Umar hingga wafat, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan prosedural, karena pada kalimat ini menjelaskan bahwasanya mushaf setelah
di tangan Abu Bakar, dipegang Umar, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Zaman Utsman. Periode ini adalah periode ketiga proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Hal itu dikhawatirkan dan menjadi fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena kalimat ini menjelaskan penulisan Al-Quran pada zaman Utsman. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman ibnu Haris bin Hisham radhiyallahu an untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena kalimat ini menjelaskan fakta bahwasanya Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang lain berasal dari Quraisy. Utsman mengatakan kepada ketiganya, jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tulislah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena pada kalimat ini terdapat fakta bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy. Sahabat Mus'ab bin Sa'id mengatakan, aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar mushaf-mushaf yang ada. Mereka pun keheranan melihatnya, atau dia katakan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Hal itu adalah termasuk nilai positif dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan yang disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Hal itu adalah penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena kalimat ini menjelaskan fakta dari penyempurnaan dari pengumpulan naskah mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman bin Affan dan pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslim untuk bersatu pada satu mushaf. Hal itu dikarenakan lebih terlihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaan yang mengharuskannya membawa mereka untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran saja. Kalimat ini menjelaskan aspek pengetahuan dan prosedural, karena pada kalimat ini menjelaskan pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Sedangkan tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu an adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran, karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan adanya perbedaan dialek bacaan Al-Quran. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan prosedural, karena pada kalimat ini menunjukkan bahwa pengumpulan di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu an adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan.
Hasil yang didapatkan dari pengumpulan ini terlihat dengan timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin, di antaranya persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama dan saling berkasih sayang, kemudian mudorot yang besar pun bisa dihindari, dan di antaranya adalah perpecahan umat, perbedaan keyakinan, terbesar luasnya kebencian dan permusuhan. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena kalimat ini menunjukkan hasil yang didapat dari pengumpulan. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena kalimat ini menunjukkan fakta dari hasil yang didapat dari pengumpulan mushaf Al-Quran. Selain dari mencakup aspek pengetahuan faktual, kalimat ini juga mencakup pengetahuan prosedural, karena pada kalimat ini mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir, dipelajari oleh anak-anak dari orang dewasa, tidak bisa dipermaikan oleh tangan-tangan kotor para perusak, dan tidak sampai tersentuh oleh hawa nafsu orang-orang yang menyeleweng. Kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual, karena pada kalimat ini menunjukkan fakta bahwa mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.